sudut yang kedua dapat 180 dikurangi 35. Nah, nanti ketemu sudut yang kedua sama dengan 180 kurangi 35. 145 derajat. Gitu, Wafa. Aman? Aman, Kak. Paham ya? Paham. Oke. Jadi yang harus diingat tadi sudut dalam perseberangan itu misalkan di sini A sama dengan B di sini. Terus C sama dengan yang di sini. Tapi kalau sudut luar, misalkan sini Z sama dengan Y di sini. Jadi yang sisinya itu di luar gitu. Paham ya? Ya, Kak. Oke, lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 itu terkait persamaan garis atau gradien. Ya kan? Nah, yang harus diingat dari persamaan garis atau gradien apa? Sebuah garis pada bidang X dan Y. Ya. Kan kita tahu bahwa ya, sini ya, Fx sama dengan Y. Atau Y sama dengan apa? Kalau persamaan garis atau gradien, M, gradiennya itu M, X plus C. Gitu ya, Rafa. Sampai sini paham? Paham, Kak. Nah, atau kalau secara umum ya, itu kayak gini. Tapi kalau misal C-nya itu nol, berarti kan kita bisa tulis Y sama dengan M kali X. Ini ya, untuk mencari Ya. gradien. Hmm. Nah, gradiennya di situ tuh 1/7. Ya kan? Udah, 1/7. Dan kita masukin aja yang kira-kira itu jawabannya itu sesuai sama yang di pilihan. 0 sama 7 nggak mungkin kan. Hmm. Karena kalau Y-nya 7, X-nya 0, hasilnya 0 harus ya kan. Jadi tidak Ya. sama. Jadi nggak mungkin. Jadi kita cek satu-satu. Nah, bentar. Oh, hapusnya mana? Ya kalau bingung langsung on mic aja ya. Nah, jadi kita cek satu-satu. Ketika M-nya itu nah, ini 1/7, berarti X yang mungkin hasilnya di sini misalkan D ya. D kan berarti Y-nya 7, Y-nya 2, X-nya 14. Bener nggak? Sama dengan nggak? Y sama dengan MX. Bener nggak? Bener kan? Karena sepertujuhnya dari 14, dari X-nya itu 2. Jadi jawabannya yang D. Ketika kita masukkan Y-nya 2, M-nya 1/7, X-nya 14, ya kan? Kan 14 dibagi 7, 2 ya. 2 dikali 1, 2. Ya udah, karena dia 2 sama dengan 2, benar. Maka jawabannya yang D. Gitu ya. Wafa sama Oke, Kak. aman. Aman. Rasiha. Oke. Nah, lanjut nomor 3. Persamaan bla 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 min 8x min 3 min 53 per ax min 2 bernilai benar untuk setiap x tidak sama dengan 2 per a. Nah, di mana nilai a itu konstan. Konstan itu artinya sama. Jadi a yang di kiri maupun a yang di kanan itu nilainya sama, ya kan? Ya udah, nomor 3 itu di sini ya. Kita tulis soalnya. Di situ ada 24 x kuadrat plus 25x min 47 per
AX min 2 itu sama dengan min 8X min 3 min 5 3 per AX min 2. Gitu ya. Nah, kalau kayak gini caranya gimana? Ini kan ada penyebutnya sama-sama AX min 2 ya. Ya udah, berarti ini dijadiin, ini kan penyebutnya 1 ya, per 1, 3 juga per 1. Biar sama-sama penyebutnya itu AX min 2. Kenapa? Karena di sini penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini pengurangan semua kan. Nah, kalau pengurangan, berarti penyebutnya harus sama. Jadi kita fokus ke yang di ruas kanan dulu ini. Yang di ruas kanan biar penyebutnya sama-sama AX min 2. Ya kan? Ya udah. Jadi min 8X min 3 ya kan? Kita kalikan dengan AX min Dua. Dua. 2. Jadi AX min 2 dikalikan min 8X min 3. Nah, di sininya sama. Sebentar. Nah, ini min 53-nya jangan lupa min 53. Karena dia udah penyebutnya udah AX min 2 ya. Nah, terus dikalikan. Dikalikan silang aja kan. Yang kali di ini dulu dioperasikan dulu kan. Nah, jadinya berapa? Nah, A X dikali min 8X. Jadi min 8 AX pangkat 2 kan. Ya, ini kali ini ya kan. Nanti yang bawah kali 3 di min 3 AX ya kan? Terus min 2 kali min 8X jadi plus 16X ya kan? Terus nah, terus min 2 kali min 3 jadi plus 6 gitu kan. Nah, nanti jadinya di situ kan min 8X min 8AX pangkat 2. Nah, ini sama ini kan sama-sama ada X-nya. X-nya kita keluarin. Min 3A min 16. Terus ditambah 6. Gitu kan? Nah, ini kan di ruas kiri tadi berapa? Min 47 ya. Nah, ini itu kalau plus 6 dikurangi 53 kan? Nah, ini kurangi 53. Nanti hasilnya kan min 8AX kuadrat min 3A min 16X sama dengan min 47 ya. Nah, ini kan udah sama nih, min 47 sama min 47 yang ada di ruas kanan. Ya kan? Ini ya sama min 47 tadi. Nah, karena ini udah sama,
Yaudah, kita lihat di ruas kanan apa tadi? 24x kuadrat kan? Ditambah 25x kan? Min 47 per kan? Nah, ini pernya kita udah sama kan? Udah. Kita lihat di sini. Oh, 47 udah sama. Min 47. Nah, ini beda nih. Yang di sini kan? Plus 25x. Yang di sini min 3a min 16. Ya kan? Nah, yang ini juga beda. 24 di sini min 8a. Nah, kita nyari A-nya kan. Berapa kan nilai A? Ya udah, dari sini. 24 sama dengan. Berarti kan 24 ini sama dengan yang min 8a ini kan. Karena sama-sama koefisien dari yang X-nya kuadrat. Tuh, paham nggak? Paham nggak, teman-teman? Kak, maaf Kak, boleh jelasin ulang nggak? Kayak bisa nanti saya jelasin ya. Oke. Saya hapus dulu. Dari yang mana? Awal. Iya, dari yang nomor Nah, 3. dari yang nomor 3 kan? Iya. Nah, kira betul. Ini. Jadi, di nomor 3 itu, soalnya apa? 25x kuadrat. 24, sorry ya. Apa sih? 24x kuadrat. Dengan terus di sini ditambah 25x min 47 itu kan sama per ax min 2. Dia itu apa? Nah, dia itu sama dengan yang ruas kanannya. Sama dengan, nah ruas kanannya apa? Min 8x min 3 ya kan? Min 53 per ax min 2. Nah, kita kan mau membuktikan bahwa ini tuh sama dengan yang ruas kanan ini kan? Ya enggak? Iya. Kasih ya. Sama siapa tadi? Wafa. Aman? Nah, karena kita membuktikan dia itu sama, terus di sininya per ax min x, min 2, sorry. Nah, di sini udah ada ax min 2, tapi yang di depannya belum ada. Ya udah, berarti kita kalikan. Karena ini kan per 1, ini juga per 1. Nah, biar sama-sama penyebutnya ax min 2 itu gimana? Sama-sama dikalikan dengan ax min 2. Jadi nanti penyebutnya ax min 2. Jadi ini ax min 2 dikali ini, atau digabung aja, min 8x min 3. Nah, karena ini kan udah, yang 53 kan udah ax min 2 ya. Tinggal dikurangi 53 gitu. Paham sampai sini? Paham. Paham Oke. nggak? Oke, kalau udah paham, lanjut. Udah tinggal ini itu perkalian kan. Ini kali, ini kurang. Jadi ini kita kalikan dulu. A dikali min ax dikali min 8x itu nanti hasilnya min 8 ax kuadrat. Karena x ada 2 kan. Paham sampai sini? Paham. Nah, terus ax dikali yang min 3-nya.
Jadi min 3AX. Paham sampai sini? Paham. Nah, terus udah selesai nih. Sekarang min 2-nya dikali min 8X. Jadi plus 8. Plus 16 ya. Sorry. 8 kali 2 kan 16. Plus 16X. Karena min kali min, hasilnya plus. Gitu ya. Paham? Paham. Terus selanjutnya, ini kali yang di belakangnya. Min 2 kali min 3, yaitu plus 6. Gitu, paham? Paham. Nah, terus dikurangi 53. Nah, per AX min 2. Gitu ya. Nah, terus kita hitung. Yang pangkatnya kuadrat kan cuma ini doang ya. Yaudah, min 8 AX kuadrat. Nah, ini pangkatnya X, pangkatnya 1. Ini pangkatnya 1. Nah, kita pengen ini tuh jadi plus kan? Min 3A. Kan? Terus ini plus 16. X-nya kita faktorin, kita keluarin. Kan? Nah, nanti jadinya kayak gini. Kan X-nya keluarin sisanya 16. X-nya keluarin sisanya min 3A. Nah, ini min 53 ditambah 6 atau 6 dikurangi 53 itu kan hasilnya min 47 kan? Ya. Min 47 sama dengan AX min 2. Nah, tadi kan di ruas kiri kita tahu bahwa 24X kuadrat ditambah 25X min 47 sama dengan AX min 2. Nah, ini bentuknya udah sama kan, AX min 2-nya? Iya nggak? Iya. Nah, AX min 2-nya udah sama. Terus apa lagi? Min 47-nya juga sama. Udah sama nih. Kan? Nah, yang beda mana? Yang beda yang ada A-nya. Yaitu di sini 24, di sini min 8A. Kenapa yang X kuadratnya enggak? Karena X kuadrat itu variabel. Sedangkan kan kita mau nyari A-nya. Nah, A-nya itu berapa? Nah, nyari A dari sini. Kan 24X kuadrat sama dengan min 8AX kuadrat. Artinya apa? Artinya, X kuadratnya kita coret. 24 sama dengan min 8A. Gitu ya. Karena sama-sama koefisiennya X kuadrat. Gitu ya. Nah, sama-sama koefisiennya X. Koefisien X kuadratnya. Jadi ketemu nanti A-nya. A sama dengan apa? 24 dibagi min 8. Jadi A ketemu sama dengan min 3. Gitu. Paham? Paham. Paham, Kak? Paham ya? Nah, udah jawabannya min 3. Yang B. Gitu ya. Kan? Boleh dicatat. Boleh dicatat dulu. Ini ya. Bentar. Ini kok ganggu ya. Nah, boleh dicatat dulu. Udah dicatatnya? Belum, Kak. Kalau masih nyatet, Ntar, Kak, dikit lagi. oke. Catat dulu. Udah, Kak. Nah, ini bawahnya.
Nah, nanti ketemu A-nya sama dengan min 3. Udah? Catat ya? Udah. Udah kak. Oke, lanjut nomor nomor 4 ya. Bentar, kita print screen dulu. Nomor 4. Pada bidang XY, jika sebuah titik dengan koordinat A, B terletak pada himpunan penyelesaian dari sistem peta sama di atas, berapakah nilai maksimum yang mungkin dari B? Nah, nilai maksimum itu apa? Nilai yang paling tinggi ya, dari B. Nah, B itu berarti sebagai apa? X atau Y di sini? Halo, Raziha, Wafa. X itu sebagai Ya kak. X. B itu sebagai X atau Y? Kan Y. X, Y. Nah, Heeh. jadi B itu sebagai Y. Iya. Nah, berarti kalau misalkan kita ya, kita masukkan pada bilang X, Y, sebuah titik dengan koordinat A, B. Nah, A-nya itu apa? A-nya itu X, B-nya itu Y. Jadi A, B itu sama dengan X, X, Y. Gitu ya. Terus, di situ ada persamaan. Persamaan yang kurang dari sama dengan. Ya kan? Y itu kurang dari sama dengan bla 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 bla. Iya. Nah, di sini ada Y kurang dari sama dengan 5X. X. Kalau ada dua persamaan, ya, ini artinya apa? Ya udah, kita misalin dengan apa? Kita misalin dengan sama dengan. Ini kan ikutnya kan ada sama dengannya. Iya. Yang ini tuh sama dengan yang ini karena sama-sama Y kan. Iya. Jadi Y yang atas maupun yang bawah sama. Jadi 15X sama dengan Y atau min Iya. 15X plus 3000 sama dengan Y, ya kan? Iya. Kan Y ini sama ya. Iya. Kalau saya tulis Y sama dengan Y, berarti saya kan bisa tulis 5X Sama dengan sama dengan min 15X plus 300. terus 3000. 3000 ya, sorry. Iya. Nah, kok ke bawah. Nah, artinya apa? Kalau kayak gini, kan nanti kita bisa ketemu X-nya ya. Min 15X-nya pindah ruas, ya kan? Bentar, ini biar ke kanan. Nah, 3000. Nah, min 15X-nya pindah ke sini jadi 5X ditambah 15X X. 3000. Nah, nanti dapat 20X sama dengan 3000. 20 pindahin Nah, 20 pindahin ke bawah. bawah, 3000 dibagi 20. Jadi ketemu X-nya sama dengan berapa? Heeh.
nolnya coret. Ya udah. Jadi X sama dengan berapa? 150. 10. Nah, masukin ke salah satunya. Karena sama kan. Nah, Oh tapi iya. kalau udah dimasukin sini ya, Y lebih dari sama dengan 5X. Ya udah. Jadi masukin Y lebih dari 5, X-nya berapa? 10. 150. 300. Nah, berarti berapa? 300. 5 tujuh kali ratus lima. Iya, 150. 750. Kan. 5 kali 5, 75. 25. Iya. Nyimpen 350. 2. 5 kali 1, 5. 750. Jadi Y sekian. Nah, Y sekian. Berarti Y maksimumnya berapa? Kan Y maksimal Hmm. segini. Ya udah berarti maksimumnya ya yang ini 750. Karena kan yang dicari maksimum kan, B. Ya. Jadi yang maksimumnya ya 750. Kalau minimum bisa jadi nol, ya kan? Bisa jadi -1. Tapi yang Ya. maksimum ya ini. Karena 750 itu masih termasuk Y. Jadi jawabannya yang 10. 750. Kak, itu misal kita mau pakai persamaan. Kan itu kan ada dua kan? Dua persamaan. Ah, Yang iya yang yang atas. X sama yang atas juga bisa kan? Kita pakai yang atas. Iya bisa. Coba kita cek ya yang atas. Y, ini cara yang kedua. Kurang dari min 15X. X X-nya berapa? 150 ya. 10 Ditambah tambah 3.000. 3000. Nah, 15 kali 15 berapa? 15 kali 15. Eh, kan 225 ya. 15 kali 15 25. kan 75. Tambah 15. Jadi 5, ini 12, 225. Ini 2250. Ya enggak? Ya. Terus ditambah 3000. Benar nggak 750? Benar, 750 50. plus 750 kan sama aja kan? Hmm. Jadi mau pakai atas maupun bawah sama aja. Tapi ya kalau pakai cara yang atas kan Lebih susah. dia lama ya. Ya ribet. Maksudnya agak ribet, makan waktu. Jadi lebih baik pakai cara yang simple, yaitu yang cuman 5X doang. Gitu. Paham ya, Wafa? Paham nggak? Rahasia? Paham, Kak? Paham. Oke. Tulis dulu. Tulis dulu dari yang mana? Dari sini. Dari yang Y sama dengan dia aja langsung nih. Nih. Bentar. Ini saya hapus dulu. Nah, udah tulis ya? Aman? Belum, Kak? Oh, belum. Oke.
Udah, Kak. Sudah? Udah. Wafa udah? Udah Kak. Oke, kita lihat soalnya dulu. Kita lihat soal ini. Ke sini. Ya, screenshot dulu. Screen. Nomor 5 masih terkait persamaan linear, tapi ini tadi kan persamaan, kalau ini persamaan dua variabel. Nah, di soal ada soal kayak gini. Jika B adalah, jadi ada dua persamaan nih. Terus dari ini, dalam sistem persamaan di atas, B dan C adalah sebuah konstanta. Jadi B sama C itu angka, bukan variabel ya. Yang variabel itu cuma X sama Y-nya, ya kan? Ya. Nah, terus kita mau nyari X adalah berapa? Kita mau nyari X sama dengan berapa? Berapa Y? Ya, pokoknya ada Y-nya kan. Nah, terus jika B adalah, udah berarti B adalah, ini diketahui di soal nomor 5, diketahui. B adalah C min setengah, ya kan? Ya enggak? Atau bisa aja kita pindah kan, B min C sama dengan min setengah, ya kan? Karena B sama dengan setengah. Nah, kita masukkan ke sini. Kalau ada dua persamaan kan biasanya kita eliminasi substitusi ya. Nah, kita gunain eliminasi dulu. 3Y plus C sama dengan 5Y min 7. Nah, yang udah sama di sini apa? 7-nya, min 7-nya. Udah, kalau udah sama-sama minus, sama-sama plus, kita kurangin. Ya kan? Karena kita mau menghilangkan ini. Min 7, kan artinya apa? Min 7 ditambah 7. Artinya 0 atau hilang kan. Udah. Nah, sisanya apa? Di sini sisanya 3X min 3Y plus B min C. Gitu kan? Karena B dikurangi C, 3X kurangi 3Y. Nah ini 5X dikurangin 5Y. Gitu ya. Nah, kebetulan di sini angkanya gampang nih. Maksudnya kayak 3, terus di sini 3, 5, di sini 5. Udah, kita keluarin 5-nya sama 3-nya. Faktorin. Ini juga 3-nya difaktorin, keluarin X min Y plus B min C. Gitu kan. Nah, kita udah dapat tadi kan B min C berapa? Min setengah. Iya nggak? Iya kan? B min C kan min setengah. Dari mana, Kak? Dari soal yang mana soalnya itu B sama dengan B adalah C min 2. C min setengah ini. Nah, C-nya pindah ruas. Jadi seperti ini. B min C sama dengan min setengah. Nah, dari soal kita dapat B min C sama dengan apa? Min setengah. Udah, ini pindah ruas aja ya. 5X min Y. Ya. 3X min Y pindah ke sana jadi min ya. Min 3X min Y. Bentar, ini kayak gini. Nah, 3X min Y. Udah. 5. Ini kan sama ya. X min Y, X min Y kan. Kita misalin ini. 5 apel dikurangi 3 apel sama dengan berapa apel? 2 apel.
Nggak apel kan? Enggak. Halo? Paham nggak sampai sini Wafa? Paham Kak? Ya kan? Jadi kalau ada sama-sama X, Y, sama-sama X min Y, di sini X min Y. 5 dikurangi 3 kan sama dengan 2 ya. Nah, Iya. sisanya apa? Ya ini ya, apel ya, yaitu X min Y. Nah, di sini apa? Min setengah. Tadi kan? Plus min setengah. Nah, terus kita cari. Ini duanya pindah kan? Min setengah. Duanya pindah jadi di bawah. Dikali 2. Nah, ini sisa X min Y. Itu ya. Nah, ini kan sama aja min 1/4 sama dengan X min Y. Yang kita tanyakan apa tadi? Kan X sama dengan berapa? Ya udah, berarti kita nyari X. Y-nya pindah jadi plus. Min 1/4. Gitu kan? Yang tadinya min jadi plus. Udah ketemu. X sama dengan Y min 1/4. Jawabannya yang A. Gitu. Aman, Lava? Rasia? Aman Kak? Aman, Kak. Rasiha. Aman. Oke, tulis Aman. dulu. Tadi mana? Ini ya. Dari persamaan ini sampai sini. Eliminasi. Kita eliminasi. Kita hilangkan si min 7-nya. Nah, eliminasi. Dapatlah ini. Nah, kalau dapat itu, disederhanakan. Faktorin 3-nya sama 5 depanin. Udah, yang nulis yang di atas? Bawah. Bawa Kak belum? Oke. Ini ya. Ini saya ke atas ini. Udah.
Udah Kak. Sudah? Kasih H? Udah? Udah, Kak. Oke, kita lanjut nomor 6. Ntar saya foto dulu. Green screen. Nomor 6, materi persamaan garis. Nah, manakah di bawah ini persamaan garis yang mempresentasikan garis pada gambar di atas, ya kan? Nah, jadi dalam garis itu yang kita tahu ada berapa titik? Ini kan, titik ini sama titik 1,0,1 ya di sini sama min 1,0 kan di sini sama di sini kan. Jadi dari sini kita tahu ada dua titik, x-nya 0, 0,1, ini yang A, terus yang B di sini min 1,0, ya kan? Nah, dengan persamaan garis-garis ini kita bisa cari dengan rumus yang X min X1, X2 min X1 gitu kan. Sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 kan. Ingat nggak? Persamaan garis yang linear satu variabel. Ini persamaan garis yang melewati dua titik. Gini ya. Nah, udah tinggal dimasukin. X-nya tetap X. X1-nya misalkan ini ya. Ini X1 Y1. Ini X2 Y2. Nah, X1-nya 0. Ya kan? Terus Y2-nya apa? 0. Sorry, Y2. X2-nya berarti min 1 ya ini. Nah, X2-nya yang ini min 1. Jadi X1-nya itu 0, Y1-nya itu 1, X2-nya min 1, Y2-nya itu 0. Udah, min 1, min 0, karena kan sama-sama di atasnya X1 ya. Y, min Y1, Y1-nya berapa? 1. X2, Y2-nya 0, Y1-nya juga 1. Ya udah, ini X min 0, X. Ya kan? Y min 1, tetap Y min 1. 0 kurangi 1, min 1. Nah ini, min 1 kurangi 0, min 1 juga. Ya kan? Udah, ini dikali silang. Ya kan? Kalau udah kayak gini kan kali silang ya. Ini X-nya pindah. X-nya kali min 1, Y-nya kali ini. Jadi min X, ini min 1 kali Y, min Y, min 1 kali min 1 plus 1. Ya kan? Nah, tapi di situ nggak ada, Kak. Ya kan? Adanya Y sama dengan bla 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 berapa X. Y-nya positif. Ya udah, kita pindah ruas aja. Ya nggak sih? Pindah ruas, Y-nya pindah ruas ke sana. X-nya pindah ruas ke sini biar plus. Terus satunya tetap di situ. Udah jawabannya ini.
yang D. Gitu, gampang kan? Jadi kalau ada persamaan garis kayak gini, terus disuruh nyari garis persentase garisnya itu Y sama dengan berapa X. Itu kita cari dua titiknya. Nah, kalau udah cari dua titik, tadi X1, Y1, X2, Y2, terus kita cari persamaan garisnya. Gitu, paham? Wafa? Kasih ya. Paham Kak? Paham, paham. Oke, tulis dulu. Ya, catat dulu Kak ya, bentar. Oke. Nah, ini biar ke atas lagi. Bentar ya. Udah? Udah, Kak. Wafa? Aman? Udah? Aman Kak, udah. Kita lanjut nomor 7.
Nomor 7 itu ditanyakan, ya, gambar berikut. Nah, jadi nomor 7 ada soal gitu. Jadi nomor 7 ada soal sebagai berikut. Jadi kita disuruh nyari nilai K. Ya udah masukin X-nya. Kalau kita masukin X-nya sama dengan 9, kan berarti nanti akar K plus 2 min 9 sama dengan 0. Nah, kalau ada akar kayak gini, biar akarnya hilang kan dikuadratin ya. Nah, tapi 9-nya itu masih di sini. Kita ubah dulu 9-nya di ruas kanan. Jadi K plus 2 dengan 9. Nah, udah kalau udah kayak gini, kita kuadratin kedua ruas. Ini kuadrat, ini 9-nya juga kuadrat. Kan? Nah, ini kan sisanya K plus 2 kan, akarnya hilang. Ini sisanya berapa? 8, 1. Ya kan? Nah, kalau udah kayak gini, udah ketemu nanti K-nya berapa? 81 dikurangi 2. Yaitu 7, 9. Udah ketemu K-nya 7, 9. Jawabannya yang D. Gitu. Aman ya? Aman-aman. Gampang, Wafa, ya. Aman Kak, lanjut. Apa? Aman Kak. Oke. Tulis dulu. Ya. Udah Kak. Udah? Masih ya? Udah? Udah, Kak. Masih ya? Udah? Udah. Oke. Lanjut nomor 8. Nomor 8 di situ apa? Tentang Persamaan. persamaan kuadrat. Ini terkait dengan pernyataan satu aja cukup atau dua-duanya cukup, satu aja tidak cukup gitu kan. Nah,
Kalau ada soal-soal kayak gini kita harus ngecek. Yang ditanyakan apa? Kita pengen ketemu berapakah nilai XY-nya. Kan? Jadi nilai XY itu ketemu kalau apa? Nah, kita lihat pernyataan pernyataan satu ya. Y sama dengan X kuadrat. Kalau cuma satu ini, kan kita mau nyari X-nya berapa kan? Jadi kalau cuma satu ini, Y sama dengan X kuadrat kan sama dengan X dikali X kuadrat. Udah. Artinya apa? Cuman X pangkat 3 doang. Kita nggak tahu berapa nilai X pangkat 3 kan? Ya nggak? Nah, maka dari itu, kita lihat pernyataan 2. Pernyataan 1 aja nggak cukup berarti kan? Berarti yang A salah. Yang A salah, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk. Coba kita lihat pernyataan 2. 2Y plus 6, 2X plus 6 juga ya. Karena ini kali silang, kali pelangi. Nah, 6-nya kita coret hilang kan. Nah, artinya apa? 2Y sama dengan 2X. Coba terus turun. Nah, dari situ nanti kan ketemu ya. Atau kita cari pakai ini. Masukkan substitusikan yang ini. Kita substitusikan yang 2Y sama dengan Y sama dengan X kuadrat. Jadi 2Y plus 6 sama dengan 2X plus 3. Y-nya kita ganti dengan apa? X kuadrat. 2X kuadrat plus 6. Terus kan 2X plus 6. 6-nya coret. Tinggal 2X kuadrat min 2X. Gitu ya. Sampai sini paham? Sama dengan 0. Pak. Paham ya? Udah. Kalau udah kayak gini berarti kita bikin pemfaktoran X berapa sama X berapa. Ya. Nah, kebetulan di sini sama-sama 2X nih. Ya kan? Ada 2X, di sini juga 2X. Yaudah 2X-nya kita keluarin sama kayak tadi. 2X-nya kita keluarin, sisanya apa? Atau sorry. 2-nya dibagi sama-sama dibagi 2 atau dikali setengah. Ya. Kalau dikali setengah kan 0 kali setengah tetap aja nilainya 0 kan. Nah, 2 ini sisanya X kuadrat min X. Ya kan? Nah, dari sini nanti ketemu. X-nya kita keluarin tadi. X min 1 sama dengan 0. Kan? Karena X kali X, nanti kan hasilnya yang ini. Terus X kali min 1, hasilnya min X. Gitu ya. Nah, dari sini kan nanti ketahuan nilai X-nya berapa. Yang pertama X sama dengan 0. Yang kedua X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Ya kan? Nah, nanti ketahuan. Nah, di situ kan syaratnya X lebih dari 0 ya. Nomor 8. X itu harus bilangan yang lebih dari 0. Berarti kita nggak pakai yang X sama dengan 0. Karena ini tidak memenuhi. Jadi kita pakainya yang ini. Jadi nanti ketemu Y sama dengan X kuadrat. Artinya apa? Y sama dengan 1 kuadrat. 1 kali 1. Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya 1. Ketemu. Ya kan? X kali Y, akhirnya X kali Y itu 1 kali 1. Sama dengan 1.
Jadi dari pernyataan-pernyataan ini gimana? Saling memenuhi. Jadi dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jadi jawabannya yang C. Karena kita butuh dua-duanya nih. Karena kalau cuma kedua doang, kita nggak bisa nyari X-nya. Nggak bisa nyari Y-nya. Kalau yang pertama doang sama. Kita cuma ketemu X-nya doang. Gitu. Jadi kedua-dua pernyataan itu harus memenuhi semua. Tuh. Paham sampai sini? Paham, Kak. Oke, tulis dulu. Jadi pernyataan satu butuh, pernyataan dua juga butuh. Jadi jawabannya jadi satu dan pernyataan dua sama-sama dibutuhkan. Gitu kan. Nah, coba tulis dulu dari sini. Udah ditulis? Ya, Kak. Udah Kak. Lanjut nomor 9. Sembilan, 10. Oh, 9 terkait dengan persamaan kuadrat. Manakah di bawah ini yang ekuivalen dengan 4Z plus 8Y?
Ekuivalen itu apa artinya? Sama dengan. Kita kan dapat A kuadrat plus B kuadrat sama dengan Z. Ya kan? Ingat, kalau ada kayak gini, kan selalu bisa kita tulis apa? Biar ada AB-nya. Karena apa? Di sini AB sama dengan Y. Ya kan? Atau A plus B kuadrat min 2AB kan? Sama dengan Z. Nah, ini kita ubah A kuadrat B kuadrat. Ini A kuadrat plus B kuadrat sama dengan apa? A plus B dikuadratin min 2AB. Kan? Contohnya apa? Misalkan 5 kuadrat sama 4 kuadrat kan. Ya nggak? Nah, ya itu kan sama dengan 5 tambah 4 dikuadratin. Terus min 2, 5 kali 4. Ini berapa? 5 tambah 4, 9. 9 kuadrat, 8, 1 kan. 81 dikurangi berapa? 10, 40. Jadi 41. Bener nggak? Kita lihat 25 ditambah 16. Bener, 41. Nah, makanya kita ubah kayak gini. Jadi A plus B kuadrat min 2AB. Z-nya tetap Z di ruas kanan. Gitu ya. Jadi secara umum tuh bisa kita ubah A kuadrat plus B kuadrat menjadi A plus B kuadrat min 2AB. Nah, AB tadi sama dengan apa? AB sama dengan Y. Ya udah, kita ubah. Si AB ini sama dengan Y. Ya kan? Nah, terus sisanya kan di sini A plus B kuadrat. Nah, Y-nya pindah. Ya kan? Y-nya kenapa pindah? Karena biar jadi 4Z plus 8Y kan. Nah, Y-nya pindah jadi 2Y plus Z. Gitu kan. Nah, biar jadi 4Z ya kan, plus 8Y, kan kita kalikan 4 ya. Kan A plus B kuadrat. Kita sama-sama kalikan 4 ya. Kita kalikan 4 semua. Karena apa? Tujuan kita itu membuat jadi 4Z plus 8Y. Nah, ini nanti jadinya apa? 4 kali 2Y sama dengan 8Y. 4 ditambah Z. 4 dikali 2 plus Z sama dengan 4Z. Ya kan? Nah, ini kan udah sama ya, sama yang di soal yang ditanyakan. Udah nanti berarti dia sama dengan apa? 4 kali A plus B kita kuadratin. Gitu. Itu nanti langsung ketemu jawabannya. Gitu. Jadi di soal yang dipengen apa? 4Z plus 8Y. Oh, ada Z, ada Y. Udah. Di sini baru ada Z nih. Biar ada Y gimana? Oh, biar muncul angka atau biar muncul A sama B-nya. Kita bikin kayak gini. Oh, udah ada kayak gini. Sama dengan min 2Y. Nah, kita pengen Y-nya itu plus. Sama dengan Z-nya plus. Udah pindah ruas kan. Pindah ruas. Nah, tapi masih kurang. Masih belum 4Z. Masih Z. Ya udah kita kalikan 4. Y-nya juga kalikan 4. Nah, udah ketemu tuh. Udah sama. Y-nya jadi 8. 8Y. Z-nya jadi 4. 4Z. Udah di sini juga kalikan 4. Ini kalikan 4. Sini kalikan 4. Gitu. Nanti ketemu 4 kali A plus B ku. Gitu, paham ya? Paham, Kak? Aman? Paham. Paham. Bapak?
Aman, Kak. Oke, tulis dulu. Nomor 9. Nomor 10 nanti dulu. Nah, satu soal lagi ya, nomor 10. Udah? Udah, Kak. Udah, Kak. Bapak udah? Oke. Udah, Kak. Nah, nomor 10. Jadi ada sebuah silinder A mempunyai volume. Jadi volume A 22 cm pangkat 3. Nah, terus ada volume lain yaitu volume B. Volume misalkan di sini ya. Volume B itu yang ditanyakan kan. Volume B berapa? Nah, dari soal diketahui berapakah volume silinder lain yang memiliki jari-jari. Nah, jari-jari B artinya apa? Jari-jari B itu apa? Dua kalinya silinder A. Jadi dua kalinya jari-jari A. Gitu. Paham sampai sini? Paham. Nah, terus tingginya. Jadi tingginya itu maksudnya tinggi siapa? Tinggi yang B, tinggi silinder yang lain kan. Itu setengah dari silinder A. Jadi setengah dari tinggi silinder A. Gitu ya, paham? Paham, Kak. Nah, yang yang harus diketahui ya, yang harus diketahui rumus volume apa? Volume silinder kan luas alas kali tinggi, ya nggak? Dan luas alasnya apa? Kalau silinder, berarti kan dia lingkaran kan? Pi R kuadrat dikali T. Nah, kebetulan di sini kan nggak ada pi-nya ya, jadi sama-sama pi-nya. Atau kita kan mau nyari volume B. Volume B per volume A sama dengan apa? Rumus volume apa? Pi R B kuadrat dikali T. Nah, di bawah apa? Pi
RA kuadrat dikali T. Karena di atas ini B, volume B, yang di bawah A, yang di atas juga B, yang di bawah juga A. Gitu ya, paham sampai sini? Bapak? Aman nggak? Aman, Kak. Nah, jadi yang ditanyakan tuh di atas. Kan yang ditanyakan volume B. Jadi volume B di atas, volume A yang udah diketahui di bawah. Nah, terus gimana? Karena kan di sini sama-sama ya. Pi-nya itu sama-sama pi, coret-coret. Sisanya apa? RB kuadrat kali T. RB tadi apa? 2 kali RA kan? RA. Terus kita kuadratin. Terus apa? Tinggi. Ini tinggi B, ini tinggi A. Tinggi B tadi apa? Setengah dari tinggi A. Per. Udah RA kuadrat tetap RA kuadrat. Ya kan? Terus TA tetap TA. Nah, ini volume B. Nah, terus volume A-nya gimana? Volume A-nya pindah. Yang tadinya bagi ke ruas kanan jadi kali volume A. Ya kan? Ya udah. Ini 2 apel dikuadratin. Jadi 4 apel kuadrat kan? 2 kotak misalkan. 2 kotak dikuadratin. Jadi apa? 2 kuadrat sama kotak kuadrat. Artinya apa? 4 kotak kuadrat. Ya kan? Nah, ini pun sama. Duanya dikuadratin dulu, terus RA-nya kuadrat. Gitu ya. Nah, terus ininya setelah dari TA. Udah ini coret, coret, sisanya 2 ya. Nah, di sini RA kuadrat dikali TA. Nah, TA sama-sama coret, coret, RA kuadrat juga sama-sama benar. Juga coret, coret. Nah, udah di bawah habis. Kan satu, ini satu, satu, udah satu, ini 2 dikali satu, dikali satu, dikali FA-nya berapa tadi? FA-nya kan 4, 4 ya. Ini volume A kan, oh sorry, FA-nya 22 ya. Volume A kan 22. Ya udah masukin ke sini. 2, 2. Dikali 2, 2. Ya udah, 2 kali 1, 2, 2 per 1, 2. 2 kali 2, 2. Jadi hasilnya 4, 4 cm kubik. Gitu. Nomor 10. Aman? Aman kak. Aman nggak? Aman. 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 Bisa catat dulu. Catat dulu kak, bentar. Oke. Dari sini dulu ya.
Udah? Udah Kak. Nasiha udah? Udah, Kak. Oke. Kalau udah, sekarang udah jam 17.40. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Tadi kita udah bahas 10 nomor ya. Iya Kita Kak. bahas apa aja? Bahas pertama tuh Sudut, kan? Sudut yang harus ditahu dari sudut apa? Sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, kan? Terus nah, sudut dia horizontal. Kalau dia garis lurus, kan? iya. Terus kita bagi dua, kita jumlahin yang ini, dijumlah sama ini, itu 180, ya kan? Nah, karena kita yang ditanyakan sini, jadi harus tahu ini dulu, gitu kan? Terus yang B terkait persamaan, tinggal masukin aja persamaan linear, Y sama X-nya. Terus ada persamaan linear, ada aljabar biasa kan, operasi bilangan, persamaan operasi bilangan. Terus persamaan kuadrat, 8, 9. Terus yang ke 10 tadi apa? Geometri ya, geometri 3 dimensi, volume suatu silinder. Ya, aman? Aman Kak. Dasia aman? Aman, Kak. Ada yang mau tanyakan sampai sini atau tidak ada? Kak. Kalau dari aku nggak ada sih, Kak. Oke, kalau dari Wafa ada nggak? Maka nggak ada dari aku. Udah aman jelas. Oke, aman karena bentar lagi mau buka juga ya. Iya. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Nanti saya kirim soalnya di grup, soal coretannya di grup. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, khususnya materi PK, nanti bisa selalu kita ingat dan UTBK-nya berjalan dengan lancar. Doa mulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih kepada Wafa dan Nasiha. Semangat belajarnya. UTBK-nya saya ini dari saya kurang lebih mohon maaf. Apabila selama mengajar tadi masih banyak kekurangan dan juga kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Kasih Kak. Ya, sama-sama. Kak.